Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faradal hajja ala man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Faqad qala jalla jalalu fi muhkami tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk hadir di tempat yang sangat mulia ini, di tengah-tengah kesibukan aktivitas duniawi kita, untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita kiranya diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan segenap pengikut setianya hingga akhir zaman. Jamaah, mari kita terus tingkatkan kualitas takwa dan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berbekal takwa yang maksimal, kedekatan yang sedekat-dekatnya kepada Allah, pada saatnya masa kontrak kita selesai di muka bumi ini, usia kita jatuh tempo dan kita dijemput malaikat Israel dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, topik khutbah di kesempatan yang sangat singkat ini adalah tips jitu meraih haji yang mabrur. Tahun ini tahun 2025, 1446 Hijriah, tidak kurang dari 221.000 jamaah haji Duyufur Rahman dari Indonesia yang akan berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah. Belum lagi para Duyufur Rahman dari berbagai belahan dunia akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala secara bertahap, sedikit demi sedikit. Jamaah adalah merupakan keinginan yang luar biasa dan obsesi yang luar biasa bagi setiap orang untuk melaksanakan ibadah haji. Dan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, siapapun, kalau ditanya apa yang menjadi cita-cita besar dalam melaksanakan ibadah haji, pasti jawabnya adalah saya ingin menjadi haji yang mabrur. Tidak ada satupun jamaah dari seluruh belahan dunia ini yang tidak ingin memperoleh predikat haji yang mabrur. Mengapa demikian? Karena ini adalah puncak penghargaan, apresiasi Allah Subhanahu wa taala kepada para jamaah haji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Bahwa haji mabrur tidak ada lain balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan haji mabrur ini, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang dikenal dengan Imam An-Nawawi, beliau lahir tahun 631 Masehi, 756 Masehi wafat.
Di dalam kitabnya, pada saat beliau ditanya oleh jamaah taklim, ya, apakah setiap orang yang melaksanakan ibadah haji akan mendapatkan predikat haji yang mabrur? Karena saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada beliau, lahirlah sebuah karyanya yang sangat besar itu dalam bidang haji. Al-Idah fi manasikil haji wal umrah. Apa kata beliau? Bahwa setiap orang yang melaksanakan ibadah haji belum pasti akan memperoleh haji yang mabrur. Tetapi setiap orang yang melaksanakan ibadah haji punya potensi besar, punya kesempatan besar untuk mendapatkan predikat haji yang mabrur. Lalu beliau menjelaskan untuk mendapatkan haji yang mabrur, setidak-tidaknya setiap jamaah haji harus melalui 3 tahap, 3 fase kemabruran itu. Yang pertama adalah mabrur qoblal haj. Sebelum haji, sebelum berangkat ke tanah suci, harus mabrur dulu. Jadi masih di tanah air pun, kata beliau, sudah harus mabrur dulu. Apa yang beliau maksudkan dengan al-mabrur qoblal haj, mabrur sebelum melaksanakan ibadah haji? Yang beliau maksud adalah azad, bekal, ongkos, biaya yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji harus dipastikan betul bahwa ongkos biaya itu, zat itu berasal dari yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada istilah haji mabrur jika biaya haji diperoleh dari harta-harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat masih di tanah air menjelang berangkat ke tanah suci Makkah, niatnya pun harus niat lillahi ta'ala. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa melaksanakan ibadah haji niatnya, kecuali biayanya, biaya yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya pun harus lurus semata-mata karena mengharap dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berangan-angan mendapatkan haji mabrur kalau niat berangkat haji hanya karena pencitraan, hanya karena ingin dihormati orang, ingin dihargai banyak masyarakat, ingin ini dan ingin itu. Maka setiap orang yang melaksanakan ibadah haji sudah harus dipastikan bahwa niatnya semata-mata lillahi ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan mabrur qoblal haji, mabrur dulu sebelum melaksanakan ibadah haji. Yang kedua adalah mabrur fil haji, mabrur pada saat melaksanakan ibadah haji. Berarti jamaah haji atau orang yang berhaji ini sudah berada di tanah suci Makkah. Apa yang beliau dengan mabrur fil haji atau dengan melaksanakan ibadah haji? Manasik yang dilakukan, cara-cara teknis yang dilakukan, ritual haji yang dilakukan harus benar-benar dipastikan sesuai dengan manasik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua petunjuk, semua pedoman, semua arahan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus bisa dipastikan semua berjalan dengan sebaik-baiknya, rukun dan wajib hajinya terlaksana dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, kata beliau, mabrur fil hajj adalah fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak ada kemaksiatan, tidak ada kata-kata keji, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada hal-hal yang tidak etis, tidak ada persengketaan, tidak ada perseteruan, tidak ada permusuhan, tidak ada percekcokan. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ritual haji sesuai dengan manasik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pada saat melaksanakan ibadah haji tidak ada kemaksiatan, tidak hal-hal yang tidak etis terjadi dan dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baru mabrur yang ketiga, al-mabrur ba'dal haji adalah mabrur setelah kembali dari tanah suci Makkah, kembali ke Indonesia, kembali ke negaranya masing-masing. Dia harus menjadi orang-orang yang mabrur karena dia sudah melaksanakan ibadah haji dan berkunjung ke Makkah dan Madinah. Maka dia harus tampil sebagai orang baru, sebagai newcomer, sebagai agen-agen perubahan.
orang-orang yang lebih berakhlak mulia dari akhlak sebelumnya, orang-orang yang lebih bersemangat dari semangat yang sebelumnya, orang-orang yang bergaya, berperilaku, bertingkah laku lebih baik, lebih sempurna, meningkat. Inilah sebenarnya tanggung jawab yang paling besar bagi setiap orang yang melaksanakan ibadah haji. Pada saat dia sudah melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah airnya, maka dia harus menjadi orang-orang yang tampil luar biasa mulianya, luar biasa terpujinya akhlak perilakunya, gaya hidupnya, dan sebagainya dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 tahap inilah, 3 tahap mabrur inilah sebenarnya hal yang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Maka orang yang mau melaksanakan ibadah haji, maka akumulasi mabrur ini harus ada pada diri seseorang. Dia harus mabrur dulu sebelum haji. Dia harus mabrur pada saat melaksanakan haji, dan dia harus mabrur pada saat dia sudah melaksanakan haji kembali ke tanah airnya masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan mereka yang tahun ini dipanggil Allah Subhanahu wa taala menaikkan ibadah haji sudah mabrur pada bagian yang pertama. Harta yang digunakan harta yang halal, niat yang dicanangkan dalam dirinya niat yang lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang belum dapat melaksanakan ibadah haji, kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan, berikan kita peluang besar untuk dapat menaikkan ibadah haji. Dan bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, kita yang sudah bergelar haji, belum selesai haji kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya tanggung jawab besar. Karena predikat kita sudah haji, sudah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Makkah dan ziarah ke Madinah, maka penampilan kita, akhlak kita, perilaku kita, gaya kita harus menampakkan gaya hidup sebagai seorang haji yang mabrur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bermimpi kalau mabrur yang pertama tidak dilakukan, tidak mungkin dia mendapatkan haji yang mabrur. Kalau yang pertama biaya hidup niatnya lurus, biaya untuk melaksanakan ibadah haji halal, niatnya lurus, manasiknya bagus, tidak ada rafas, tidak ada fusuk pada saat melaksanakan ibadah haji, tetapi sekembalinya dari tanah suci Makkah sampai ke negaranya masing-masing, di tengah masyarakat masing-masing, tidak menampilkan diri sebagai orang yang sudah punya predikat haji, tidak berakhlak mulia, bergaya hidup yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesempatan menaikkan ibadah haji. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah yang pada tahun ini berangkat haji, tidak hanya dari Indonesia, mudah-mudahan semua mendapatkan haji yang mabrur dan ziarah yang makbul. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa ghafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqullah wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamun Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi fa qala ta'ala mukhbiran wa amira innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wardallahu man rabatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا مرضيا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولا ذكر الله جل وأكبر والله يعلم ما تصنعون